Iya, ada banyak kalimat gitu ya. Nah, karena memang wanita itu lebih dipengaruhi gitu ya. Kalau teorinya kan secara emosi lebih berubah-ubah daripada laki-laki. Makanya laki-laki itu kadang bingung sama wanita. Tuh, saya misalnya ada orang datang berulang kali ke rumah gitu ya untuk minta bantuan, saya bantu. Setelah 3 kali datang istrinya sudah komplain, protes. Udah itu nggak mendidik lah apa gitu caranya gini. Udah nggak usah dikasih gini. Oke, saya ikuti kata istri saya. Pas dia datang untuk yang kesekian kali, saya mengatakan ngapunten mas ya. Mulai sekarang sudah nggak bisa bantu lagi gini. Tiba-tiba istri saya bilang, kasihan bah, udah datang jauh-jauh, masa nggak dikasih apa? Kan kadang-kadang bingung. Tapi saya merasa, ya itulah keunikannya wanita. Mereka selalu berada di titik yang menyeimbangkan. Laki-laki itu sering keputusannya kan keputusan baku. Bakunya begini, selesai, udah. Nah, wanita menyeimbangkan itu dengan memberi pertimbangan-pertimbangan sisi lain. Makanya inilah sering laki-laki itu merasa bingung pada wanita. Padahal itu sudah kita ketahui gejalanya dari sejak kalau ngantor belanja, Bu. Coba ngantor belanja. Nyoba baju muslimah, warnanya pink. Bagus ya yang pink, oh bagus banget. Kalau laki-laki itu, Bu, belanja, itu pilih segera, bayar segera. Itu laki-laki, kenapa? Selak malu. Megang banyak kok cuma beli satu gitu. Itu malu gitu kan. Nyoba banyak kok cuma beli satu, itu malu. Lama-lama di toko itu nggak enak bagi seorang laki-laki. Hah? Oh kebalik, Bu. Itu biasanya secara umum laki-laki itu kalau kemudian masuk ke toko, udah beli. Keliru nanti bisa ditukerin atau beli yang lain. Nggak masalah, itu laki-laki. Tapi ibu-ibu kan nyoba sampai ketemu yang paling pas. Nyoba yang pink, bagus ya. Kata suaminya, iya bagus, segera dibayar. Enggak, kayaknya ini pinknya terlalu anak muda, aku kan udah tua Thomas. Ganti, yang warna merah gimana? Merah marun, bagus banget, tapi kancingnya terlalu besar-besar. Ganti lagi yang hijau. Yang hijau gimana? Iya, Masya Allah, sejuk kayak musim semi kamu kalau pakai itu gitu. Kata suaminya biar cepet dibayar gitu loh. Kata istrinya, ya tapi hijaunya norak mas. Ganti lagi yang biru. Biru gimana biru? Oh bagus, kayak ombak lautan. Oh cantik banget gitu ya. Terus kata istrinya, ya tapi ini ukurannya nggak ada yang pas. Ini kebesaran mas, aku ketampak kelihatan gemuk. Ya udah terserah deh yang mana. Akhirnya nyoba 12 baju, Bu. Dan tidak ada yang dibeli satu pun. Keluar dari toko tanpa rasa bersalah. Itu menakjubkan buat lelaki. Itu bagi lelaki nyoba 12 kok nggak ada yang beli itu, mukanya taruh di mana gitu ya kepada para pramuniaganya. Padahal mungkin pramuniaganya perempuan biasa aja. Tapi bagi laki-laki itu aib. Nyobain kok nggak beli itu aib gitu. Itu contoh. Jadi beda gitu ya, memang ini cara lelaki dan perempuan memandang sesuatu. Maka di sebuah toko busana muslim di Jogja itu menarik, ada husband corner. Di situ dipasang wifi, kemudian di situ ada akses internet pakai komputer, kemudian di situ ada game untuk orang dewasa maupun anak-anak gitu. Jadi nungguin istri-istri belanja itu para suami dipersilakan di situ. Dikasih keasikannya sendiri. Karena kalau nanti bertengkar malah gitu ya. Lama nungguin. Ini contoh, itu karena perempuan itu mudi, jadi karena lebih terikat sisi emosional, dan itu bukan aib. Memang Allah mengaruniakan seperti itu untuk kebaikannya. Yang dihindari hanyalah kalimat-kalimat kufur. Apa yang disebut kalimat kufur? Kalimat kufur nikmat. Ini yang diperingatkan Rasulullah SAW. Semudi-mudinya, seemosional wanita, tolong hindari kalimat seperti ini. Misal, suaminya itu baik, dia berbuat baik, terus sekian waktu. Lalu satu saat bersalah. Jangan sampai kata Nabi, istri mengatakan, kamu tuh sejak dulu belum pernah berbuat baik sedikit pun sama aku. Itu kalimat yang tidak diperkenankan oleh Rasulullah SAW. Jadi, kalau salah, tolong kontekstual. Ya, salahnya di situ, marahin suami di situ aja. Jangan dilebar-lebarkan. Makanya kalau kadang ada suami itu merasa berat karena istrinya itu kalau marah historis. Bu. Kok historis toh? Histeris mungkin maksudnya.
bukan tat historis istri saya kok marah. Maksudnya gimana? Dia itu kalau memarahi saya karena satu kesalahan saya saat itu, bisa nyebutin semua kesalahan saya sejak awal pernikahan. Kamu tuh dari dulu belum berubah, Mas. Ingat nggak waktu awal nikah dulu? Kesalahannya sama kayak ini. Kenapa sih sudah 18 tahun nikah loh, Mas? Nggak berubah juga. Nah, gitu. Itu berat banget buat lelaki juga itu. Tapi yang paling berat tadi, yang paling berat adalah dikatakan, aku tuh sudah nggak perlu sama kamu. Dan nggak usah ngurusin urusanku. Itu jangan. Itu kalimat yang sangat berat. Nah, kalau bagi ibu-ibu kalimatnya bisa beda-beda gitu ya. Pas seneng banget satu produk pengen beli banget terus suami bilang, "Mbok ya uangnya buat yang lain." Nah, itu bisa sakit gitu kan. Dan sebagainya. Makanya sangat tergantung kondisi emosi. Makanya jawaban ibu-ibu ketika dulu saya mencoba untuk survei kalimat apa yang paling menyakitkan dari suami kepada istri, itu jawabannya beragam. Jawabannya beragam sekali. Kalau suami itu 85% milih kalimat yang sama tadi. Jadi mereka merasa hancur kalau dianggap tidak ada. Kalau kemudian kehadiran